Itu olah setan. Bagaimana mungkin saya mau menunjukkan sesuatu yang bukan makhluk? Angin saja saya tidak bisa tunjukkan. Akal saja saya tidak bisa tunjukkan. Nah, coba ini mana Bang Yesus? Juma. Tunjukkan Yesus sekarang. Coba. Tunjukkan ini Yesus. Bang Jetamin ini mau bertanya ke Bang Juma ini. Coba. Bang Juma secara keislaman Enggak. Saya minta kenyataan kalau Yesus itu ada mana? Coba. Coba mana Yesus? Mana Yesus? Kalian mengatakan Tuhanmu ada, itu harus ada, harus wujud. Mana Yesus? Mana? Cuma jadi kau jangan gila sama dengan Nabi. Mana Yesus? Hargai kau pertanyaan saya, hargai dong. Kamu mengatakan Tuhan itu harus ada, Tuhan semua harus nyata, Tuhan itu harus nampak. Kenapa kau tidak berani jawab? Pertanyaan saya, mana Yesus? Kenapa kau tidak jawab? Pertanyaan saya, mana Yesus? Saya sudah menjawab. Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Tuhan siluman itu. Begitu. Bisa kami selihi. Laisa kami saya tidak serupa dengan apapun itu. Sebentar Kak Dewo, sebentar. Menyatakan Bang Juma. Apa ya, Bang Suma itu ini mungkin ada Bang Jetamin ini mau bertanya menyatakan dirinya dengan memperlihatkan tanda-tanda. Nah, sekarang katanya di dalam Kristen Tuhan itu menyatakan dirinya langsung. Pertanyaan saya, tolong di mana Yesus sekarang? Saya mau lihat. Set apa? Saya mau lihat Yesus sekarang mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Set apa dulu? Mana Yesus? Kalau saya katanya Tuhanmu nyata. Terlihat. Mana Yesus? Ilmu fisika diajari ada set padat, set mana Yesus? Mana? Nah, mana Yesus? Tuhanmu katanya ada. Cara membuktikan Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diceboin. Mana? Saya mau lihat Yesusmu itu. Tuhanmu itu. Bang Suma, Bang Suma. Coba ini tuntutan Bang Suma ini. Ya, silakan Bang Jetamin. Mana? Silakan. Sama saya tunggu Yesus. Mana Yesus? 40 hari 40. Silakan Bang Jetamin. Sabar. Yesus mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Yesus sebentar. Ini Bang Juma ini Bang Jetamin saya mau lihat. Mau apa? Mau jawab ini. Silakan Bang Jetamin. Ya, silakan. Bang Suma. Yesus bilang itu dalam Yohanes 4 ayatnya ke-24 itu Allah itu roh. Yesus itu adalah roh. Ya, tadi katanya si Deborah katanya Tuhan itu harus ada nyata. Ternyata roh. Kalau Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Sebentar. Kata Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Abang Suma berarti tidak bisa dilihat juga. Sama seperti pencobaan. Ini diskusi Bang Juma. Kalau Yesus itu Deborah tadi yang minta 2025 tahun yang lalu bisa dilihat. Tetapi dia sudah bisa dilihat dulu. Sekarang tinggal kenangan berarti Tuhan ya. Kau potong-potong orang bicara. Manusia ini. Sebentar dulu Bang. Tinggal kenangan berarti. Iya. Sabarlah Bang. Dengar itu Deborah. Ternyata Tuhanmu tinggal kenangan Deborah. Turunkan dia kalau dia potong-potong orang bicara. Turunkan dia. Sabarlah dulu. Yesus itu Tuhan dan Tuhan, paham? Kalau God ilahi itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Makanya Tuhan menyatakan diri lewat firman-Nya yang disebut Tuhan saya Yesus itu bisa saya lihat, saya raba. Waktu itu, paham? Jadi Yesus itu adalah Lord and God, paham? Tadi kau mengatakan Tuhan saya itu tidak ada. Karena kau tidak sanggup melihatnya. Sekarang saya mau melihat Tuhanmu Yesus itu mana. Dan ternyata saudara Jeremy mengatakan Tuhan kalian itu adalah roh katanya. Allah itu roh. Saudara Jeremy, saya mau tanya Bung. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Beda Tuhanmu dengan iblis apa? Iya, sudah. Beda antara Tuhanmu dengan setan itu apa, Bang? Sama-sama roh, bedanya di mana? Usah dipertanyakan lah, Bang Juma. Kalau roh harus setan. Kalau ada Tuhan sama dengan setan gimana ceritanya? Kalau orang mau tanya, dialihkan perhatian. Semua akhirnya dia yang bertanya. Dia nggak mau kita yang bertanya. Saya bertanya. Ini orang ini kalau dia tanya Tuhanmu roh dulu, bawa dia nih.
Katanya Ini Tuhan kan roh. suaranya kamu Iblis bernarasi. jahat. Iblis juga roh. Jahat. Coba saya bedanya Tuhanmu Iya, dengan iya, iblis iya. apa? Kita Silakan. bertanya. Saya diam. Saya tunggu jawaban. Silakan. Coba Nah, satu-satu. kalau ya. Tuhan itu Holy Spirit. Masa Dapatnya Tuhan beda. tinggal kenangan gimana sih? Kebenaran. Sebentar. Kados. Silakan, Kalau Iblis saya itu diam, jahat. saya Beda. tunggu apa bedanya Kalau Roh Kudus- iblis Coba yang Bang roh Jetamin dulu, dan Bang Tuhanmu Jetamin. yang Silakan juga Bang adalah roh. Jetamin. Silakan kau jawab Coba gini. apa perbedaannya Ya, antara Tuhanmu dengan setan. Jawab. Iya, silakan Bang Jetamin. Iya. Bang Juma yang Roh lain diam dulu. Kudus, Ya, silakan. Roh Kudus dengan roh setan memang berbeda, Bang. Kalau roh setan itu kelihatan dalam seorang yang kerasukan setan di Gerasa itu. Dia membunuh. Bahkan dia bisa mencelakai orang. Sementara kalau Roh Kudus itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu, Bang. Orang bersaksi tentang Yesus. Itu Roh Kudus, Bang. Roh kebenaran itu. Jadi Allah itu adalah roh, Bang. Roh yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi seorang kalau mengatakan dia ada Yesus dalam dia atau ada roh dalam dia sementara melakukan kejahatan, itu bukan, Bang. Itu sementara roh iblis. Tetapi kalau roh Allah itu roh kebaikan, Bang. Jadi begitu, Bang. Abang yang abang tuntut ini menghadirkan Tuhan sama seperti Yesus dicobai untuk menghadirkan Tuhan. Dan kita sebentar, Bang. sumpah. Katanya Saya belum Deborah berpoin. dan teman-teman Jadi yang kalau lain di kita sini, mencobai Tuhan itu tidak harus boleh, Bang. Yesus ada. mengajarkan tidak boleh. Tuhan itu harus Sebentar, nyata Bang. katanya. Abang Loh, memang Mana Tuhan buktinya? bisa Ternyata menyatakan tinggal diri. kenangan. Abang, Yesus Mana berupa buktinya? Saya mau gambaran lihat. Tuhan itu. Bang Suma. Saya mau lihat mana Tuhanmu mana. Ternyata Kita tinggal tidak boleh kenangan mencobai kan. Tuhan, Bang. Itu dilarang oleh Loh, Tuhan. kok cobai Tuhan? Yang Tidak boleh saya mencobai tanya Tuhan. kalian bukan Tuhan. Itu tidak boleh. Saudara. Tidak boleh. Yang saya tanya bukan Tuhan, yang saya tanya Tidak boleh kalian. mencobai Kalian Tuhan, yang Bang. punya konsep. Sekarang ketika Iya. Anda mengatakan Abang kan tadi minta iblis kita itu roh menghadirkan siapa jahat Yesus itu. dan Tuhan Hadirkan. itu adalah Tidak bisa. roh baik. Abang, Pertanyaan ruah. saya, Ruah hakikatnya itu ini kan sama-sama angin. roh. Abang bisa lihat angin Hakikat nggak? Tuhanmu ini kan sama-sama roh. Diam Abang dulu bisa lihat angin gantian. nggak? Bang Suma. Hakikat Tuhanmu itu kan Iya, roh. maksudnya saya Diam mau dulu ke kenapa poinnya, mau gantian potong. kita? Lah, diam dulu. Ya, oke, kenapa? sudah, lanjut, Bang. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Yang membedakan antara Tuhanmu dengan iblis, Tuhanmu roh baik, iblis roh jahat. Tapi kita pun mengatakan bahwa roh iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Nah, Malaikat kegelapan kalau begitu, yang biasa di gua-gua. sabar dulu Deborah, Malaikat sabar dulu kegelapan Deborah, itu. sabar dulu, Malaikat jangan bikin kacau baik. komal Deborah. Sabar dulu. Pertanyaan saya, sudah 2000 tahun kamu itu kalian bernarasi menyembah itu roh. tidak benar. Sabar Kamu dulu takut pembahas kali Biar ini. dulu Bang biar dulu Bang Jetamin sama Juma. Biar nanti giliran mulai. Ya, silakan. Sudah 2000 tahun kalian ini menyembah roh. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menyembah roh. Tapi kalau Anda mengatakan Yahudi menyembah roh, tolong tunjukkan di mana Yahudi menyembah roh. Dalam kitab Tanak. Di mana mereka menyatakan bahwa Tuhan itu roh dalam kitab Tanak. Nah, kalau iblis adalah roh dan Tuhanmu juga adalah roh. Dan malaikat bisa, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Sekarang definisi roh itu apa secara absolut? Roh adalah, silakan. Roh adalah Ya, Bang, begini. Tadi kan Abang minta supaya kita hadirkan Tuhan. Abang, kalau roh itu kan ruah itu kan angin. Angin kan kita nggak bisa lihat, Bang. Abang pernah lihat angin nggak? Pernah lihat tapi angin Yesus nggak? bisa dilihat katanya. Gimana ini? Ya, itu 2025 tahun. Sekarang dia Allah, Bang. Oh, Dia berarti Allah, tinggal Bang. kenangan. Abang Deborah, dengar Nggak, itu. saya Tuhan tanya, itu tinggal simpel aja, kenangan, simpel aja. Deborah. Abang pernah, Bang Suma sebentar, jangan kemana-mana, Bang Suma. Roh, Abang pernah lihat angin nggak? Ingat itu Deborah ya. Kuasanya Angin Juma tidak fokus bisa ke dilihat, tapi kita Deborah bisa aja. merasakan Kami- keberadaannya. mata bukan Angin kenangan. Bang Juma bukan ke Deborah. Ya, Bang merasakan Juma Tuhan, sekarang benar, ke tidak bisa Jetamin, dilihat, ke tapi bisa Deborah merasakan dia. keberadaannya. Abang sudah jawab Jetamin, silakan. Berarti Dampak lebih dari benar kehadiran Tuhan konsep itu di Islam berarti. Berarti salah konsepmu Tuhan harus turun jadi manusia. Ternyata Tuhan itu kau identikan dengan Allah, angin, bisa dirasa dalam tapi diri tidak bisa Yesus dilihat. 25 tahun Itulah sudah Tuhan harus pencipta beriman. dan Tuhan bumi. tidak pernah jadi manusia Ya sih, Allah. Ma. Tuhan tidak pernah Gitu jadi loh. manusia. Oh, jangan salah-salah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Makasih. Udah, Bukan Deborah. begitu. Kamu lah, bukan lagi tadi mengatakan Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Mana yang betul? Makanya Mana kau yang pintar. Makanya kau pintar. Yang mana yang betul? Tuhan manusia atau bukan God manusia? God itu punya kuasa.
punya kuasa. Ulang lagi. Yang mana yang betul? Tuhan Kuasanya itu manusia atau bukan menyatakan manusia? dirinya. Dengan kuasanya kita bisa mengenal sih? Dia yang tidak bisa dilihat itu. Apa ini? Deborah sebentar. Yesus Saya katanya bantah ya. Tuhan, Tuhan Saya katanya bisa bantah semua nampak, tadi terlihat bilang jadi dalam manusia. kitab Tanak itu Ternyata nggak ada itu 2000 tahun, roh. berarti tinggal kenangan. Allah itu roh nggak ada. Saya bantah dulu bang. Ya, silakan Kalau kamu tunjukkan dalilnya di Bang Suma kitabnya tadi orang kan Yahudi, bilang dalam silakan. kitab Tanak itu nggak ada. Allah Ya, itu silakan. Allah itu Roh. itu bukan roh. Roh. Sementara dalam silakan Kejadian 1 dalilnya. itu roh Allah dikatakan. Wah, nggak ada roh Allah di Iya, situ. Kejadian 1 Roh ayat Elohim 1. itu artinya Dan ayat yang angin, kedua. angin Tuhan, angin Elohim, udara Elohim, bukan Elohim adalah Tuhan, udara. Roh Mana Allah. ada dalilnya begitu? Ruak. Roh Allah itu sama dengan bait Allah. Bait Allah, roh Allah, angin Allah, tanah Allah, bumi Jadi Allah. Itu terbantahkan semuanya bukan pernyataan berarti. Abraham tadi bahwa tidak ada dalam kitab Tanak yang menjelaskan Memang bahwa nggak ada. Allah itu roh. Memang nggak ada. Sementara Kejadian Mana ada 1 di situ ayat 1 dalilnya? itu menyatakan roh Allah. Mana ada dalilnya bahwa Ruak Tuhan roh. itu adalah roh di situ, Bung? Bung, mana ada dalilnya di situ mengatakan Tuhan itu roh? Tidak Iya. ada dikatakan di situ. Hanya Roh dikatakan Allah. bahwasanya Sekarang saya tanya, roh Allah itu roh apa? Allah dikatakan situ. Roh Allah itu artinya apa? Roh itu Allah apa? melayang-layang di atas permukaan Oke. air. Sekarang pertanyaan saya, roh itu apa? Itu apa? Roh itu apa? Roh apa? Kamu Roh tadi itu kan apa, Bang? bilang angin. Terus apa? Iya, roh. Berarti angin Allah. Iya. Angin Allah yang Roh Allah melayang-layang dengan di Allah atas terpisah permukaan air. Anginnya Allah yang Terpisah melayang-layang di atas permukaan Terpisah air. nggak, Bang? Itu betul. Kok Terpisah jadi pula nggak? Anda mengatakan Tuhan itu roh, itu Terpisah dalilnya nggak? di mana? Mana dalilnya? Mana Abang- dalilnya Bang bahwa Suma, terpisah mana nggak dalilnya? antara Mana roh, dalilnya? antara roh dengan Allah, roh Allah itu terpisah nggak? Ya, roh itu makhluk. Terpisah nggak? Allah itu bukan makhluk. Berarti roh Allah itu yang melayang-layang itu Roh. apa? Allah atau udara? Yang melayang-layang di atas permukaan Iya, air itu udah Tuhan saya atau simpel. udara Tuhan? Roh Allah dengan Allah terpisah nggak? Lah, Allah jelas terpisah lah. Terpisah dong. Nah, disinilah abang Kenapa? kegagalan paham abang. Oh iya, saya gagal. Oke, Antara oke. roh dengan Yang melayang-layang Allah di itu atas tidak permukaan air terpisah, itu apa? Bang. Oh, tidak terpisah. Baik, saya kasih Roh dalil ya, Bang ya. Saya kasih Sekarang dalil. saya tanya, Oke. Allah itu roh nggak? Oke. Allah itu roh nggak? Oke, tunggu. Bukan, saya kan mengatakan roh. Yang mengatakan Allah itu roh kan kalian. Kalian yang mengatakan. Iya kan? Kalau saya, kalau saya Tuhan itu bukan roh itu makhluk. Coba Iya, saya minta definisi. Definisi, saya minta definisi. Roh adalah, coba definisikan dulu. Roh adalah Oh, begini supaya sederhana ya, supaya adil ini kan kalau Bang Juma mengimani Allah itu zat ya. Lanjut. Kalau Iya. kalau di Kristen itu mungkin silakan. Allah itu roh. Coba kalau menurut Bang Jatamin itu roh seperti apa? Bang Juma juga nanti kalau bisa zat itu juga seperti ya, apa Bang Juma? oke. Ya. Silakan. Coba roh adalah jawab. Roh artinya sesuatu spirit yang besar tak terbatas ruang dan waktu. Ya, tapi spirit tak bisa itu roh dilihat. sendiri. Bukan Iya, dia begitu sesuatu yang ada, definisi. tapi tak Coba terlihat dengan mata kau buka fisik. KBBI dulu. Buka KBBI. Roh adalah buka KBBI. Jangan kau karang Iya, gereja. spirit. Orang lagi bicara dia potong. Spirit Enggak kan artinya diluruskan. Ini kan diskusi. Masa kau mau bodohi? Kamu jangan Orang potong-potong Islam pun kalau ingin orang lagi bodohi. bicara, dia benar, Orang dia Islam salah, itu biar tidak aja bisa dulu dia dibodohi. bicara. Sekarang roh adalah definisi roh. Coba. Roh adalah spirit artinya tak terbatas ruang dan waktu. Tapi tak terlihat roh oleh mata adalah fisik. roh adalah Bukan roh ciptaan yang menurut paham Anda. saya Salah. tidak tanya ciptaan, saya minta definisi roh. Roh adalah Spirit. Tahu nggak? roh cepirit. Roh Spirit, adalah bukan cepirit. Alamak Bang Suma. roh adalah malu kau kan? Spirit. Malu kau Kenapa malu? karena Dia roh ada, itu tapi tak definisi terlihat roh. dengan Dengar, saya mata ajarin. fisik. Saya ajarin Artinya. Deborah. Saya ajarin Deborah, diam. Roh itu adalah Cuma makhluk kamu ini kayak imaterial. orang Sabar mirip dulu. orang gila juga ini kau. Kamu yang gila. Roh ini yang kau sembah itu Kau artinya kau gila. ngomongnya itu kayak orang gila sih. Ini. Roh adalah menurut Kau KBBI ketularan dengan nabimu.
Roh adalah kau ketularan dengan nabimu. sesuatu yang ada di dalam jasad Gitu bang. dan menyebabkan kehidupan, atau unsur Salah yang itu. diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Itu roh. Nyawa. Itu Di dalam KBBI, di dalam KBBI, di dalam KBBI, roh adalah kau itu makhluk KBBI. hidup. Parakletos tidak Dengar. diciptakan Zuma. Umat ini umat KBBI. Di dalam KBBI, roh adalah umat KBBI. makhluk hidup yang tidak berjasa. Bang Tun Basmi. Ini umat KBBI ini. Bang Tun Basmi sahabat dulu Bang Tun makhluk Basmi, biar roh bagus adalah orang itu diskusi. roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasa, tetapi berpikiran dan berperasaan seperti malaikat, Ya silakan. setan, dan sebagainya. Enggak, Gitu ya. Bang Itu roh. Suma, saya bikin narasi sedikit aja. Roh itu dalam KBBI itu nyawa. Jadi nyawa Tuhan. Di mana itu tidak bisa KBBI nyawa itu roh? Dipisahkan. Kalau itu saudara, berarti mati, Bang. kamu dapat ilmu. Jadi, Tunggu. Ini tidak bukan bisa. gereja Jadi loh. dia menyatu tuh sebentar, Bang. Ini sebentar. Nanti bukan abang bantah, gereja, nanti abang Bang. bantah. Di mana kau dapat Jadi roh itu nyawa di tidak bisa KBBI? terpisahkan antara roh dengan La ilaha Allah. Itu illallah. nggak bisa karena Allah itu menyatu. Penipuan model gereja Jadi dibawa ke Allah sini. itu adalah roh itu sendiri. Roh dalam KBBI itu, Bang, Jadi, sesuatu Bang Suma, unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup nyawa, Bang. atau nyawa. Nah, kemudian Nyawa. nyawa ini makhluk atau bukan? Bukan. Nyawa itu kehidupan, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan? Nyawa itu makhluk atau bukan? Abang kalau nggak punya nyawa, Nah, abang itu hanya berarti ada kehidupan. makhluk. Berarti nyawa itu Bukan, makhluk. kehidupan. Makanya Nyawa, definisi KBBI hidup, itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan Ya, seperti abang satu gagal paham tentang malaikat, nyawa. dua Abang setan. gagal paham. Pertanyaan saya, Nyawa itu yang mana kehidupan. di antara kedua makhluk ini yang kau sembah yang roh itu? Setan atau malaikat? Ini Bang, saya turun dulu Bang karena saya nangis. sudah selesai sebenarnya. Karena kalau hanya berkisar tentang itu nanti yang Nah, sekarang- lain silakan ya. Nah, sekarang saya bahas tentang udah zat. menjawab ya Bang ya. Oke, silakan. Tapi turun, jangan Bang. kayak gitu itu Cuma di terima gereja, Bang, kasih. jangan depan umum. Saya turun bisa Sekarang menjawab. saya membahas Oke, yuk. Zuma, bahasa asli itu kalau penuma itu memang Penoma itu roh atau hantu. Penoma juga bisa diartikan hantu gitu ya. Parakletos itu Udah tidak selesai. diciptakan. Intinya kamu penyembah roh. Udah. Nah, kenapa Intinya kau parakletos? penyembah roh. Nih, roh kami, Roh ini kami ada itu dua. siapa? Kalau kitab bukan roh kami malaikat, itu siapa? iblis. Roh Itu kami. aja derita lo. Roh kami itu tuh Nah, roh kami sekarang siapa? saya bahas Nih, tentang zat. Coba jelasin dulu. Roh kami di kitabmu itu siapa? Roh kami itu makhluk ciptaan Tuhan yang tadi definisinya. Unsur Di yang kitabmu, ada di dalam kitabmu, jasad yang roh diciptakan kami. Tuhan. Kami siapa? Roh kami Kami itu, di kitabmu roh siapa? kami itu, roh kami itu adalah makhluk imaterial yang Kami itu difungsikan di kitabmu Tuhan. siapa? Kami itu. Mama. Berarti Udah, alif lam jangan, mim ciptaan. jangan pindah kemana-mana. Hei, Roh kami Deborah, di kitabmu siapa? jangan kemana-mana. Penyembah Di roh, kitabmu hei, pun ada penyembah roh roh, kami. penyembah roh, jangan kemana-mana. Sekarang tugas saya Kitabmu menjelaskan ada roh tentang kami. kata zat. Kitabmu ada roh kami. Kami di kitabmu siapa? Zat di situ, zat roh di kami siapa situ, dulu? Roh zat kami dulu di sana. siapa? Roh kami itu siapa? Kata kami Ah. di dalam Al-Quran itu tidak ada. Itu bahasa Indonesia, tuyul. Roh kami. Iya, itu bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Roh kami bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Makanya jangan kau malai Al-Quran pakai bahasa Indonesia ya, supaya kau bahasa ngerti Arab, kami maksudnya. siapa? Kami Udah. siapa? Kami, Udah. Kamu siapa? makhluk Kau terjemahan jangan penyembah roh, lari, diam. kau jangan lari. Penyembah Kau roh. jangan lari. Ya kalau Yesus mengatakan akulah dia itu siapa? Kau jangan lari, kami siapa ini? Akulah dia. Akulah Kami dia. jadi satu. Dia itu siapa? Roh Dia itu kami siapa? Kami ini siapa? Dia itu siapa? Lebih dari Akulah satu, dia. ngomong. Dia itu siapa? Nah, kami kau jawab dulu. Mencret kagak bisa jawab. Nenekmu kiper. Roh kami Kata siapa? kami, saya Roh jelaskan kami samamu. siapa? Saya jelaskan samamu. Ketika kemudian Allah mengatakan roh kami, maksudnya di situ Allah melibatkan makhluknya untuk membawa kemudian berita kepada Maryam. Maryam ini adalah manusia yang didatangi oleh makhluk roh yang adalah malaikat. Itulah yang disebut roh kami, itu maksudnya rohku yang adalah malaikat ciptaanku, Jibril yang datang kepada Maryam. Makanya di dalam Jangan Al-Quran itu berdusta. dengar
Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah maka sembahlah kami. Tidak ada. Anda seperti di agamamu Tuhanmu tiga. Udah, saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaan saya sama, iramanya sama. Kami ini Akulah nggak dia. ada Jibril nggak ada. Akulah dia. Akulah dia. Dia kamu siapa? Dia siapa? Kamu Akulah berbohong. dia siapa? Akulah dia siapa? Kamu berbohong. Hanya bertahan pada kelemahan. Kasihan deh lo. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Jibril nggak ada tulisan di situ bahasa Arabnya Jibril. Saya simpulkan bahwasanya ternyata Kristen ini penyembah roh. Wajarlah di dalam Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Di situ dikatakan bembek bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Tuh ya. Kemudian itu juga ada roh kami, Kristen ini penyembah roh. Iya. Ada bahasa Roh itu adalah makhluk kami, makhluk imaterial Iya. yang Tapi kemudian gini, bisa kalau Bang malaikat, Juma, bisa kalau juga Bang setan. Juma, Nah, berarti boleh Kristen jujur, ini roh adalah kami itu siapa? penyembah Kami makhluk. di situ. Iya, roh kami itu Kalau siapa? bahasa Arabnya itu apa sebenarnya Bang Juma, Oke. penjelasan yang benar? Jangan kau berbohong. Oke, saya Roh jawab. kami itu. Oke, Biar ada saya jawab. edukasi sedikit. Oke, ya saya jawab ya, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim itu, ketika Allah menggunakan kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, dalam artian kita nih orang Indonesia, itu bukan berarti jamak dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab itu tidak pernah kemudian memahami Tuhan itu banyak, Tuhan itu cuma satu. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna minka beli kami rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa artinya? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena dalam mengutus itu melibatkan makhluk yang lain. Melainkan kami wahyukan kepadanya. Kenapa kata mewahyukan itu menggunakan kata kami? Karena setiap Tuhan mewahyukan, Tuhan menggunakan makhluk lain, yaitu malaikat untuk menyampaikan wahyunya kepada sang nabi. Maka kami karena melibatkan makhluknya. Akan tetapi ketika dia minta untuk disembah, dalilnya bahwa tidak ada ruhana, bahwa tidak sejak kapan Jibril, roh kami ruhana dipakai bahasa Arabnya ruhana. Sejak kapan roh kami kau terjemahkan Jibril? Kau jangan berbohong. Jadi berarti Bang Juma bisa nggak dibilang bahwa terjemahnya di sana adalah salah? Harusnya roh saya. Tidak salah, Bang Juma. Tidak salah. Jadi, ketika Tuhan melibatkan makhluknya, dia mengatakan kata kami. Di situ kami, aku dan malaikatku. Apa masalahnya? Ruhana. Ya ruhana di situ siapa yang datang kepada Maria? Yang datang kepada Maryam siapa? Di sini itu Parakletos itu. Dia tidak diciptakan. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya, Dek. Saya tunjukkan ya supaya kamu itu jangan bahlul selama-lamanya. Kasihan kalau kau bahlul terus. Sejak kapan Dengarkan. Ketika malaikat Jibril yang adalah ruh datang kepada Maryam, apa kata dia? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Kau Zuma berbohong aja. Ini ayat suci Al-Quran kok saya dibilangi bohong. Gimana sih? Saya baca dalil Quran saya kok. Kau bohongin saya. Loh. Iya. Kau bohongin saya. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyah. Roh kami yang adalah Jibril datang menyerupai laki-laki kepada Maryam. Apa masalahnya? Ruhana kapan Jibril? Ruhana kok kau terjemahkan Jibril gimana? Coba kita pergi. Ruhana itu roh kami. Malaikat Jibril itu makhluk roh. Tadi kita sudah masuk ke KBBI. Apakah roh itu? Dengar dulu Deborah. Rohana itu Jibril, rohnya Allah yang diutus berupa malaikat Jibril. Definisi roh dalam KBBI. Allahmu punya roh. Ternyata Allahnya Zuma juga roh ya. Inilah kalau orang Kristen kalau tidak dongok bahlul. Kalau tidak dongok bahlul. Lah kamu yang simpulkan begitu, kuceluk karena kau penyembah setan. Nih, roh di dalam KBBI adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Contoh malaikat.
dan seterusnya. Tuh KBBI. Nah, roh ini KBBI. Ketika Anda membaca Quran, ruh di situ merujuk kepada malaikat. Siapa malaikat yang datang mengantarkan wahyu? Kak, aku turun Pemerintahan dulu ya. Jibril. Nanti aku ditombak ini. Ada yang Begitu. aku Paham ya? turun nih. Nah, jadi ada yang ketika repot umat banget. Islam itu tidak mendudukkan kemudian roh sebagai Tuhannya, Mas, turun dulu, Mas. Ada ternyata yang Kristen repot itu banget. penyembah roh. Jadi Kristen ini penyembah roh, artinya Kristen ini kalau bukan menyembah malaikat, menyembah setan. Karena roh itu hanya dua. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Tadi Anda membawa dalil. Tadi Anda membawa dalil kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 kata sabar dulu, saya belum selesai. Tadi Anda membawa kejadian 1 nomor 2. Di situ dikatakan ruh Allah melayang-layang. Ternyata ruh Allah yang dimaksud di situ adalah angin yang melayang-layang. Kalian salah tafsir kitabnya agama lain. Karena Coba kitab Bang kejadian Juma itu ini kitabnya orang yang dari kalian Haji dulu, ambil. Bang Juma. Zuma, dengar dulu. Silakan Bang Haji. Ya, saya simpulkan dulu. Sebentar, Kristen sebentar, penyembah Zuma, roh. sebentar. Kalau bukan malaikat, setan. Itu aja. Silakan. Oke. Silakan Bang Haji. Dengar baik-baik. Sudah kuat kami dengan hujatan Bang Juma. Bukan hujatan, itu fakta, Bung. Islam penyembah Masa batu. dihujat dia. Silakan Kalau Bang Islam Haji. penyembah batu. Kasihan deh. Zuma, Terserahmu. kepada Paulus mengatakan Zuma, saya tanya Kolose kepada 2 nomor Anda, Zuma. 9, Tuhanmu itu adalah batu Sebentar dulu Bang sakar. Juma, biar Bang Haji dulu. Silakan Bang Haji. Kolose 2 nomor 9, Yesus itu kau Tuhan kan, dan Kau Tuhanmu penyembah itu batu batu. sakar. Kau penyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Narasi-narasi yang Coba. gak penting Bang pembahasan Kristen biar aja penyembah batu kalau biar sakar. aja Mana Bang dalilnya? Juma yang Kolose bernarasi 2 yang nomor tidak penting biar dia nanti Ya, tinggal tahu kau baca sendiri. dalilnya, Kita tinggal nggak kau usah baca. Kristen. Betulkah Kristen nyembah Silakan batu Bang sakar? Haji. Tinggal kau baca Coba dalilnya. sebentar Bang Juma. Bang Makanya Haji, jangan kau silakan Bang menghujat. Haji. Ya ini Bang Haji kayaknya 2 menit. Silakan Bang Haji. Ya, Zuma, saya bertanya dulu kepada Anda. Anda Paling tahu, bertanya. Anda tahu. Anda Kirain tahu, mau membantu yang lain. Ya, apa Anda tuh? tahu urusan roh. Silakan jawab. Enggak. Tuhan mengatakan, aku memberikan pengetahuan tentang roh cuman sedikit. Kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada Anda. Kepada atau manusia, Muhammad? termasuk kepada manusia semuanya, termasuk kepada Kristen. Baca kembali. Baca kembali. Udah main teknik dia. Main teknik. Ya, Kristen juga tahu nggak apa itu roh? Tahu nggak? Baca kembali Al-Isra. Coba tuh. Kutanya dulu kau. Sebentar. Kau tahu nggak? Sebentar kau. Iya, sebentar lah dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma sudah banyak menarasikan ayat-ayat juga dalam Alkitab. Jadi ini Bang Haji mau mengambil dari Bible, jangan rujukannya Alkitab. biar tidak Nipu aja kau. Bible. Sebentar. Kok pakai Dengar baik-baik Alkitab? Zuma. Emang Islam. Ya, apa tuh? Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kau tahu urusan roh. Salah nggak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Salah tidak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kau Nah, ngerti pertanyaan urusan saya. roh? Kau ngerti urusan roh? Tidak, cuman Ya sedikit. udah, kau nggak akan ngerti siapa Yesus karena kau nggak ngerti urusan roh. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kamu mengerti tentang urusan roh? Gak usah, saya akan. Ya, aku balik nanya Saya akan samamu. memaparkan tentang roh, otakmu nggak nyampe. Oke, silakan kau paparkan tentang roh. Silakan, saya diam. Tentang roh, otakmu nggak nyampe cuma. Saya diam. Iya, karena otakmu Silakan. nggak nyampe. Silakan. Mana? Nggak akan nyampe. Al-Quran saya mengatakan. Al-Isra 85. Nabi Muhammad saja dikasih pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit, apalagi kalian. Kalau kalian merasa lebih tahu, dengar. Oh ya, Kalau Allah itu kamu bukan merasa Tuhan. lebih tahu tentang roh, coba kau paparkan ke saya. Roh adalah Gak akan nyampe otakmu cuma. Nggak nyampe karena memang pengetahuan manusia itu cuma sedikit. Kau udah dikutuk. Nabi Muhammadku saja dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit, apalagi Kristen. Nggak bisa. Cuma nggak. Nah, coba kau buktikan. Apakah kau mengerti tentang roh? Ini kita baca. Muhammad, Nabi Mari kita Sunda. baca. Apakah kau mengerti tentang roh? Mari kita baca. Mengerti nggak kau tentang roh? Diam dulu kau, panjang banyak cerita. Perkosalah siapa yang kamu kehendaki. Al-Isra 85. Iya, saya ngerti. Oh ya, salunaka anir roh. Diam dulu. Kulir roh min amri Perkosalah rabbi. siapa yang Wa kau ma kehendaki. utiya Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. minal Dan ilmi tidaklah illa
aku diberi qalila. pengetahuan. Saya Melainkan paham. Saya paham ayat itu. Kau semua Muhammad. Roh itu makhluk gaib. Wah, makhluk. Ya. Sekarang kau otakmu. jelaskan roh adalah Nggak nyampe otakmu cuma. Roh adalah? Karena ayat ini sudah mengutuk engkau. nggak bisa kau jelaskan. Ya, Nggak ayat ini sudah bisa. mengutukmu. Nggak bisa kau jelaskan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu betul. Nggak bisa, Ternyata nggak bisa. pengetahuan tentang roh Saya itu tes cuma kamu lagi. sedikit. Saya tes kamu lagi. Saya Sekarang tes kau kamu. buktikan. Bentar. Sekarang kau buktikan kalau kau lebih tahu tentang roh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak nyampe otakmu. Kamu kalau hanya saya menyembah paparkan roh roh. bertanduk 7 bermata 7. Nggak nyampe otakmu Bukan cuma. nggak nyampe. Kamu nggak tahu apa-apa Nggak tentang nyampe. roh. Otakmu nggak nyampe cuma. Ya. Dia tidak bisa menjelaskan tentang roh. Cuma ini benar-benar botol. Memang botol. Jelaskan benar. roh Kalau adalah. gitulah, Bang Juma. Cuman Tadi sudah pertanyaan itu aja dijelaskan. kau nggak ngerti coba. Sekarang saya tes kamu cuma. Saya tes lagi. Roh adalah. Iya, ini. Enggak, Coba. saya enggak mau Al-Quran berbicara saya sama kamu. mengatakan bahwa Saya tes. Sebentar, Nabi Muhammad sebentar. diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Sebentar, saya tes kamu. Nabi sebentar. Mukondo. Kalau Sebentar, saya nabiku kamu. saja diberi pengetahuan sedikit tentang roh, Yesus apalagi Nabi kalian. Sebentar, sebentar. Tapi kalau saya tes kalian kamu. mengatakan kalian Jangan lebih tahu gelisah, tentang Juma. roh, saya bertanya. Kamu harus Roh adalah. Kamu harus mendapat yang sebanding dengan Ketepat. Tapi kamu. coba ini Bang Juma, ini Bang Haji mau ada nanya bawa data ini. Coba Bang Juma nanti tanya. Iya, saya bertanya. Sebentar, Ini giliran Juma. saya dong. Sebentar. Harusnya Bang adil Juma dong. ketakutan. Pak, Padahal ya, Bang Juma ini Bukan. sudah ahli katanya kan. Sudah terkenal ini loh Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma hanya ahlinya bertanya doang. Saya gimana, balik Bang Juma? bertanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, Apakah saya Nabi Muhammad buktikan, saya diberi buktikan pengetahuan ini. sedikit Coba, tentang ya. roh? Iya. Saya buktikan. Apakah Sebentar, kalian Bang diberi Juma, pengetahuan yang lebih? Ada. Coba sebentar Tentang ini Bang roh? Juma ini kan. Coba sebentar aja Bang Juma ini Bang Haji silakan. Katanya iya. Sekarang saya tanya, roh adalah mencret. Nggak nyampe Juma, otakmu udah cuma. dua Nggak kali. nyampe. Hanya Nggak itu nyampe. dikatakan tidak Nggak akan akan nyampe nyampe. otakmu. Nggak akan Buktikan nyampe aja roh otakmu. Gimana adalah. sih Bang Juma Roh adalah. sekelas Bang Juma takut ditanya. Coba sebentar Bang Hostnya Juma. juga ternyata. Bukan Bang tanya. Juma. Ini Rohnya Bang juga Haji karena mau penakut. menanya sesuatu Bang Juma silakan. Coba Ini dulu, pertanyaan Bang Juma. kedua. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke. Tunggu dulu, Ingat Bang ya, saya Juma. belum bertanya. Silakan. Aduh, ini rupanya yang saya kenal Bang Juma hanya Siapa? tidak bertanya. Silakan, saya bilang silakan, jangan kau nangis, Oh, ya. silakan. Oke, silakan. Pertanyaan yang- kedua. Bentar. Siapa yang pertama sekali dikategorikan Islam atau Muslim? Kalau Islam itu Nabi Muhammad, kalau Muslim itu manusia pertama Adam alaihissalam. Dan seluruh nabi-nabi pembawa risalah di kalangan umatnya dialah Muslim yang pertama. Seperti Nabi Musa. Siapa Muslim yang pertama di kaumnya Nabi Musa? Ya Musa. Di Daud. Siapa yang Muslim pertama di zamannya Daud? Ya Daud. Di Isa. Siapa kemudian yang Muslim pertama di zamannya Nabi Isa? Ya Isa. Tapi ajaran ke Muslim yang dengar. pertama sekali? Saya bertanya. Dengar dulu. Siapa yang Anda pertama bertanya, sekali saya menjawab. Islam. Silakan jawab pasti. Yang Islam itu penyempurna Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Siapa yang pertama kali Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibantah Quran surah 6 ayat 14, Quran surah 6 ayat 63, 163. Oke. Quran surah Bang 16 Zuma, ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Saya Cuma Waalaikum. Rindu. Silakan lanjut Bang. Al-Quran berapa tadi kau bilang? Ditentang oleh Quran surah 2 ayat 127 sampai 133. Di situ pertama sekali Muslim adalah Ibrahim. Ya Muslim, bukan Islam tuyul. Saya kan udah bilang tadi. Saya bertanya udah siapa jawab. yang pertama sekali Saya Muslim? sudah bilang tadi. Siapa Saudara. yang pertama sekali Muslim? Pastikan dulu. Pastikan dulu Juma. Muslim itu. Pastikan Saya siapa yang jawab. pertama sekali Muslim. Saya jawab. Muhammad Saya atau jawab. Ibrahim? Muhammad atau Ibrahim? Saya jawab, saudara. Ya, silakan. Saya jawab. Kau bertanya aja susah. Muslim itu
Muslim itu adalah oknumnya, orangnya. Islam itu ajarannya. Paham sana? Sama seperti Kristen adalah kelompoknya, Kristiani adalah orangnya, Muslim itu orangnya, Islam itu agamanya, keyakinannya, aturannya, hukum-hukumnya. Paham ya? Jadi antara Islam dan Muslim itu berbeda. Oke. Islam dan Muslim berbeda. Sekarang boleh. Sebentar. Boleh saya balik nanya? Jangan. Sebentar, kamu jangan khawatir. Oh, nggak boleh, ketakutan dia. Kristen ini mau ditanya macam menghindar. Takut dia, takut. Muslim dan Takut Islam dia. itu berbeda cuma ya. Muslim dan Islam berbeda. Ya, Betul. Islam itu hukum-hukum, pokok aturan. Muslim tambah adalah lagi, orang silakan. yang tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Tambah Oke, lagi. sampai situ Sekarang saya paham? tanya kepadamu, apakah Ibrahim itu tidak termasuk Islam? Beliau belum mengajarkan ajaran Islam sempurna ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad. Ayo, silakan. Tetapi dia adalah seorang Muslim. Karena Tunjukkan perintahnya dulu. di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Abraham alaihissalam itu disebut Muslim. Keturunannya semua disebut Muslim. Al-Quran menjelaskan itu. Saya bacakan ayatnya. Wa huwa sami'un alim. Dia menyembah kepada Tuhan yang maha mendengar dan mengetahui. Nggak usah banyak-banyak. Sabar dulu. Sekarang saya Sabar tanya dong. kepadamu, sebentar. Saya kan Ini ditanya. keterkaitan. Saya kan ditanya. Sebentar kau Wa Juma. sabiha Ibrahim Sebentar kau wa Juma. banihi wa Yaqub. Aduh. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Ayo, ayat- Fala ayat tamutunna apa itu? illa wa antum Ini. muslimun. Oke. Al-Quran. Sebentar. Jadi seluruh nabi-nabi termasuk Yesus itu muslim. Oke, Paham ya? sebentar. Lanjut. Tadi kamu katakan pertanyaan ketiga. Ibrahim bahwasannya tidak mencerminkan Islam, betul? Kata mengikuti siapa ajaran tidak Islam. mencerminkan Islam? Oke, Tuyul. saya tanya, Tuyul. Muslim, Inilah apakah kalau orang Ibrahim- Kristen, apakah orang Kristen Ibrahim- persis sama Paulus. Berbicara pasti Bang Juma, ini belum siap loh dia Bang Juma, Iya. waktunya kurang lebih enggak, 1-2 dia pelintir. menit, baru nanti itu. Bahlul. Host Bahlul. Dia memelintir ucapan saya, coba. Di mana Oke, saya mengatakan makanya kamu bahwa tenang Nabi dulu, tenang Abraham dulu, itu tenang tidak dulu. Islam, nanti coba. dibantah Bang Tenang dulu, Juma. tenang dulu. begitu. Kamu Bahlul juga kau, kamu host. ketemu imbang kamu. Nah, inilah Kamu ketemu kalau imbang. orang Kristen Cuma makan botol, babi pasti kamu Bahlul ketemu semua imbang. nih. Dengar dulu baik-baik. Kamu ketemu Pertanyaanmu imbang. sudah 3 loh. Enggak, Pertanyaanmu enggak, sudah enggak, 3, enggak, ingat. enggak ada, kamu belum bisa jawab. Tadi Oh, kamu bilang nggak bertanya dari Ibrahim- tadi. Oh, Ibrahim itu bukan dasar Muslim. Paulus penipu. Ibrahim itu bukan Udah Islam. bertanya 3 kali Aduh, minimal gimana dibilang nih, host? tidak. Gimana nih, host? Gimana ini host? Pengecut Host, ini, tolong pengecut. host. Coba, sebentar Jangan lah dulu Bang membiarkan Juma, bangsa- bergantian Bang Juma. Pengecut Kalau ini. nanti bilang di pelintir ini nanti ada bantahan. Jangan kau biarkan Gitu, Bang supaya Suba enak bertanya diskusi. kepada saya, host. Gantian lah, Bang Host. Juma nanya. Ya, saya kasih tahu sama kamu Host, Juma. tolong host. Host, tolong host. Jangan biarkan. Anak-anak ini. Anak-anak, 3 Bang pertanyaanmu Juma. minimal. Boleh saya balik nanya? Comberan ini, host. Boleh saya balik nanya? Nggak ada, saya tahu ilmu kamu Juma. Saya udah tahu ilmu kamu. Kamu diam aja. Saya udah tahu ilmu kamu. Ya. Bagaimana host? Kalau kamu Bagaimana, katakan host? Ibrahim itu bukan Islam. Host? Bagaimana host? Coba lanjut dulu Bang Juma. Ini ada mau dibilang Bang Haji, silakan Bang Haji. Ternyata sama-sama kampret. Nah, tuh. Yang namanya Oten semuanya Tuh. kampret. Bang Juma tadi sudah Saya banyak loh ditanya generasi Bang Juma. 3 Ini tinggal Bang pertanyaan. Haji. Udah kurang ajar si Juma. 3 pertanyaan Iya. saya ditanya. Saya mau Gimana sih Bang Juma ini? Sudah Coba. kurang ajar. Sekelas Bang Juma ternyata Coba. begini. Takut gitu. Coba. Host, Akhirnya. boleh saya bertanya host? Enggak perlu kau bertanya. Enggak boleh saya bertanya katanya. Enggak perlu. Ini Bang Haji belum selesai Bang Juma. Di komarnya, di komarnya, di komarnya sendiri saya nggak boleh Saya bertanya. belum selesai. Anda sudah Ayo deh lanjut. Belum selesai Oke, dia Bang silakan. Juma nanti. Oke, pertanyaan Nafsu kali keempat. Bang Juma mau nanya saya. Pertanyaan keempat silakan. Enggak ada pertanyaan keempat ini. Satu pun belum kau jawab. Iya. Nah, ini ilmunya ini. Ilmunya ditanya. Ini ilmunya dia si Apa? comberan ini. Apa? Hah, Apa lagi? comberan, dengar ya. Silakan pertanyaan keempat silakan. Dengar Juma comberan. Kau jangan menarasikannya. Silakan, Bukan silakan. menjadi Hei. hak, ya. Dengar ya. Ketakutan Juma nih, comberan. udah Dengar Juma ketakutan. comberan. Dengar Juma Ketakutan comberan. nih, dengar ya. Dengar Juma Bertanya comberan, tapi dengar. takut. Nah, Juma Silakan. comberan. Tadi kamu katakan Ibrahim itu bukannya Islam. Itu kamu bantah, tapi dia seorang Muslim. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah Ibrahim itu tidak menuruti ajaran Islam atau tidak? Saya jawab, Islam itu pokok hukum. Apakah pada zaman Nabi Abraham itu ada pokok hukum? Ada, berarti Islam sudah ada. Oke?
Namun kesempurnaan Islam itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Ingat di awal saya mengatakan Islam itu pokok hukum. Apakah Nabi Ibrahim menerima pokok hukum? Menerima. Apakah Nabi Adam menerima pokok hukum? Menerima. Berarti mereka semua menerima Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Selamat itu artinya Islam. Oke, sudah jangan usah panjang-panjang. Saya nggak panjang-panjang sama Pertanyaan kamu. keempat, sekarang pertanyaan kelima, silakan. Kalau Anda katakan Juma comberan, kalau Anda katakan bahwasanya Islam itu disempurnakan, Dia yang bertanya, dia yang emosi. Kalau kamu katakan Muhammad itu yang menyempurnakan Islam, bagaimana dengan Quran surah 43:27? Di sini ada dikatakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sebentar Juma. Sebentar. Kalau Ibrahim mengatakan ini kalimat tauhid, Tuhan yang menjadikanku itu kalimat kekal untuk selama-lamanya, sama kepada keturunannya, kenapa Muhammad hanya menjadi Allah? Oke, baik. Saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Apa ini? Saya menjawab, nggak bisa. Al-Quran, Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu Islam. Kenapa kau panas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kemudian Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Ini pertanyaanmu yang kelima. Boleh saya bertanya satu? Muslim bukan Islam ya. Muslim bukan Islam ya. Muslim beda dengan Islam. Boleh saya bertanya satu saja? Ya, oke. Coba ini kita biarkan Juma bertanya, kita persilahkan Juma bertanya. Tapi begini nanti Bang Juma, ketika Abang bertanya, lalu kalau ada yang menjawab, kita upayakan entah 2-3 menit, jangan nanti terus Bang potong. Abang potong nanti langsung gini. Nah, nggak boleh. Oke, silakan. Oke, baik. Tapi giliran saya tadi barusan menjawab diikuti dengan suara tertawa dan suara tepuk tangan, itu apa Bang host? Ya, kalau giliran saya. Kamu duluan buat begitu, tolol. Itu bukan saya Bang Juma. Itu bukan host itu Bang Juma. Artinya kan begini tadi Bang Juma. Bang Juma dengan Bang Haji dia berdebat. Kalau kalian buat seperti itu, memang udah. Bang Juma buat begitu. Saya biarkan itu bukan host loh. Saya maklum. Kalian kan agama yang diwariskan penjajah. Saya maklum kok. Sekarang saya balik bertanya. Satu pertanyaan. Tadi kau yang buat pertama Juma. Satu pertanyaan saya. Saya boleh bertanya kan? Ya, silakan bertanya. Tapi pertanyaan saya belum ada kau jawab dengan jelas. Silakan. Urusanmu itu kan otakmu tidak sampai. Oke. Pertanyaan saya dengarkan. Silakan dulu Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Oke, pertanyaan saya. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, artinya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat yang datang kepadaku itu bergelar bernama Yesus dan bergelar Kristus menurut Yesus. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Ayatnya. Diam dulu. Kutu babi diam. Pertanyaan saya, siapa yang pengikut Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang hari ini yang mengikut Kristus? Saya jawab. Oke, ini Bang Haji yang jawab ya, atau Bang Elia? Bang Haji duluan ya. Oke, silakan Bang Haji. Saya baca ayatnya lagi ya. Saya baca ayatnya lagi. Sebentar Tawan. Saya baca ayatnya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat.
Sehingga sekiranya mungkin mereka Host, bukan itu ayatnya, host. Kau yang mengatakan Host, bukan itu hostnya. Host, Matius Ayat berapa? 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Ya. Ingat itu Yesus sedang berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mana? Sebab Mana? Nomor 5-nya? Bilanglah ayat 5-nya. sian deh lo. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaanmu di mana? Pertanyaan saya, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus atau Mesias. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang banyak orang pengikut Mesias, pengikut Kristus palsu yang dinubuatkan Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Hari ini, oh ya silakan. Jadi begini, jadi biar kita telah. Jangan dulu, orang pintar dulu. Si Haja ini pintar, Haja ini pintar lu. Berarti Haja kamu sudah angkat tangan. Tunggu dulu. Kutanya dulu si Haja ini. Haja kamu angkat tangan, Haja. Saya jawab boleh. Ya udah kamu Haja dulu. Karena jawaban Bang Haji dengan jawaban Bang India pun nanti itu sama dulu. Bang Juma. Haji kamu nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Haji, kamu menyerah Haji. Bang Juma, tapi Bang India. Haji, kamu menyerah. Saya nggak nyerah. Bukan. Ya udah. Haji yang menjawab karena yang bertanya tadi kepada saya 5 pertanyaan Haji. Setelah bertanya Haji, saya bertanya samamu ya. Setelah boleh. Kau panggil Paulus sekalian. Kau mau bertanya. Nggak perlu saya panggil Paulus. Ya udah, silakan Haji, kau jawab Haji. Enggak terlalu banyak narasi yang penting Bang Juma. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang itu Kristen. Silakan. Ya, saya jawab. Ntar ya, baterai saya lagi lowbat. Saya mau cas dulu. Aduh, mana ini chargernya? Ntar ya. Ya, sambil menunggu charger Bang Haji, ini kalau bisa kita memang diskusinya sehat lah. Kalau bisa narasi-narasi yang nggak penting, ini kita hindari lah, begitu ya. Ini biasanya memang perdebatan ini lebih banyak narasi nggak pentingnya nanti. Oke. Ini nubuatan Yesus, keadaannya di zaman-zaman akhir. Ya, karena di sini ayat 3. Sebentar. Aduh, kok zaman akhir kepada kamu. Sebentar. Kepada kamu itu siapa? Kan tadi kan Bang Juma kan udah janji 2-3 menit baru nanti Bang Juma komentari. Kalau itu tadi udah janji loh Bang Juma 2-3 menit dulu baru ini nanti baru dikomentari Bang Juma supaya enak. Silakan. Biar kau tahu Juma, ini khotbah Yesus tentang zaman akhir dan akhir zaman. Nih ya, lalu murid-muridnya penasaran. Dia bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? 1. Dan apakah tanda kesudahan dunia? 2 pertanyaan ada di sini. Tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas bagi murid-murid Yesus, waspada katanya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyesatkan. Ini jelas ayatnya. Keadaan tentang di zaman akhir dan akhir zaman. Ada tentang kedatangan dia nih. Nih. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia? Ada 2 pertanyaannya kepada murid. Bagi murid, dia harus mengikuti perkataan gurunya. Bagi murid, saya nggak membela orang Kristen. Bagi murid dia harus memahami kata gurunya. Sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang-orang pendeta sekarang memakai nama Yesus selalu menyesatkan. Bahkan berakibat fatal. Mereka ngaku-ngaku Mesias. Itu benar. Kamu akan mendengar perang. Ya, silakan Bang Hos. Sebentar, Bang Juma boleh naik lagi Bang Juma ini. Bang Juma ini pelanggaran dari Tito Bang Juma. Ini harus naik lagi nanti Bang Juma ini. Oke, mana sekarang saya bertanya ya. Naik kau Juma, naik. Mana Bang Juma? Naik kau Juma, sekarang saya bertanya nih Juma. Dari kemarin kalau saya bertanya samamu, kau nggak bisa jawab. Naik dulu kau Juma. Pelanggaran tadi Bang Juma.
Naik lagi Bang Elia, Juma. ya. Sebentar Bang Elia menunggu dia datang ya. Ya, saya tidak menyangkal itu ayat. Dia bilang katanya bukan keadaan zaman akhir itu. Itu ayatnya ada. Murid-muridnya bertanya. Anda "Guru, bertanya, saya tanggapi dulu. katakanlah. Guru, Saya katakanlah tanggapi, kan? kepada kami. Sudah. Begini bro. Nah, silakan. Ya, saya tanggapi. Sebentar, Juma. Ketika kau tadi cuma menjawab tentang pertanyaan si Haji tidak terima. Kau bilang, otakku Kata yang tidak siapa? nyampe. Sekarang Kata balik siapa? begini. Sampai Otakmu dia tidak nyampe. berulang-ulang Begini, bertanya sekarang sampai 5 saya mau tanya pertanyaan. sama kamu. Saya tanya punya sama hak. begini. Saya Sebentar dulu. jangan nafsuan kamu. Ini hak saya untuk membantah jawaban tadi. Apa sih lo? Jadi ketika saudara mengatakan dengan jawaban tadi, terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa begini. Coba Bang Juma komentar ini, tanggapi Bang Juma 2 menit, baru nanti habis 2 menit, lalu nanti ke Bang Elia nanti. Begitu. Oh ya, Silakan, oke, Bang Juma. boleh. Jadi sudah terjawab ya, saudara-saudara. Saudara Haji sudah mengakui bahwa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus itu di kalangan Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak, Anda sudah jujur mengakui itu. Artinya bahwa sebelum ada Kristen hari ini, orang-orang yang dinasehati Yesus di sana adalah Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun. Mereka kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang di luar, murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun, yang pertama kali katakan bahwa aku bertemu dengan Kristus di gurun, aku bertemu Yesus di padang, di bilik, dan seterusnya, itu adalah Paulus. Maka orang banyak yang dimaksud di sana adalah Yesus. Sabar. Saya tahu arahnya. Sabar. Saya tahu arahnya. Karena Paulus mengaku, saudara. Kau sesat Juma. Kau sesat. Karena Paulus mengaku Kristus. Biarkan saja Haji. Saudara, karena Paulus mengaku Kristus. Sabar dulu, 1 menit lagi Bang. Habis itu kau bertanya boleh. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu mengaku Kristus. Paulus itu sendiri mengaku Kristus dengan terang-terang di dalam kitabnya, di dalam kitab Roma. Tetapi Bible Indonesia merubah kata Kristus menjadi Kristen. Jadi Paulus itu mengatakan, akulah Kristus. Aku ini Kristus. Itu Paulus katakan itu. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah Para Rasul 9:22, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang di sana mengaku Kristus. Tetapi identitas itu disalah terjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia supaya tidak ketahuan bahwa penyesat itu ternyata Paulus. Oke? Jadi mulai hari ini Anda harus memahami ini sesuai dengan jawaban sejarah Haji. Ternyata penyesat itu bernama Kristus dan pengikutnya bernama Kristen. Titik, selesai. Demikian. Silakan bertanya. Oke, silakan saya bertanya dulu ya. Kalau tentang jawabanmu itu udah nggak apa-apa. Itu kan kau nggak paham gramatika Yunani. Itu fakta. Saya kasih bahasa Yunaninya kalau mau. Sekarang saya bertanya, ini pakai logika sebentar. Di dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari dari penis, diproduksi di testis. Quran bilang sperma itu Quran surah At-Tariq nomor 5-7, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan pertanyaan saya nggak membantah ini, saya nggak membantah. Kau tunjukkan dulu sama saya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kau jawab. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, manusia diciptakan kemudian dari air yang dipancarkan dari tulang, baik itu dari dada maupun dari sulbi. Dalam Al-Quranul Karim yang Anda jelaskan, dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu bukan testis itu pertanyaan dan saya, kawan. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya mau ditunjukkan? Kau silakan coli biar ku kasih kop di dalam. Kalau saya coli, aneh orang ini. Saya keluar dari penis. Aneh kau itu, bukan saya dari menjelaskan tulang tentang Al-Quran. Apakah sperma keluar dari tulang? Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang belakang. Tunjukkan, coba. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari tulang belakang, spermamu itu di mana? Berarti Quranmu bohongan, karangan. Benar atau tidak? Saya menjelaskan, boleh kan? Boleh saya menjelaskan kan? Kau jangan lari-lari. Oke, makanya kau diam dulu. Dalam tahap embrio, dengar. Spermanya keluar dari tulang. Tunjukkan itu poinnya. Silakan jawab. Diam. Dalam tahap embrio,
organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama untuk laki-laki disebut testis, dan kemudian untuk perempuan itu ovarium. Jadi ketika perkembangan di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk manusia itu ke-11 yang ada pada diri kita dan juga yang ke-12, itu fakta. Seiring kedewasaan kita sebagai manusia baik laki atau perempuan, organ tersebut itu menurun ke bawah. Turun dia. Ovarium berhenti di panggul, sementara testis turun hingga mencapai skrotum atau melalui eugenosis kanal. Ini kalau kita membahas tentang kitab suci Al-Quran, itu harus sampai ke sana. Nah, pada orang dewasa, setelah turunnya organ reproduksi, organ ini menerima kemudian pasukan saraf, dan kemudian dalam ilmu kedokteran itu disebutnya abdominal aorta, yang terletak di antara tulang belakang dan tulang rusuk. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, tidak ada ilmu kedokteran yang kemudian mampu menjelaskan sedetail mungkin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan penelitian. Nah coba. Sudah? Apa itu yang kau tunjukkan? Apa yang kau tunjukkan? Sudah. Jadi apa yang kau terima tunjukkan? kasih ya. Ya. Jadi Ya, silakan. Juma Ya. dari jawaban dia tidak mampu membuktikan bahwa Qurannya benar. Ayat Qurannya bilang sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Itu tidak berbicara tentang kau bilang dalam embrio. Enggak, itu enggak berbicara embrio, kawan. Poinnya di sana, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Nah, kalau sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, jangan-jangan kau Juma saat melakukan hubungan suami istri, maaf ya, yang kau masukkan tulang belakangmu ke alat kelamin istrimu, benar atau tidak? Oh, enggak begitu. Bahas Quran itu kalau tidak begitu berarti Quranmu salah. Al-Quran tidak begitu. Salah atau tidak? Jangan tertawa dipaksa. Saya sudah menjelaskan tadi, Bang. Tertawa. Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau benar? Benar. Al-Quran saya sudah sangat benar. Oke. Al-Quran saya tidak ada keraguan di dalamnya. Tunjukkan keberhasilan manusia yang spermanya keluar dari tulang. Lah, sperma itu dengar saya. Sperma itu di mana menurut saudara? Saudara tunggu. Sebelum kalau Anda kemudian klimaks, sperma Anda sebelumnya berada di mana? Sperma saya berada di testis dulu, di telur, dua telur yang menggantung zakar. Oh, berarti sekarang ini di biji. Bang Zuma ditombak lagi. Oh iya, kenapa bisa?
Ya bisa lah Nora. Namanya juga room sibilis, iya kan? Baru kenapa Kak tadi itu? Barakallah Kak Anissa. Ya, di tap-tap layarnya ya. Nunggu itu Faruk lah, belum dijawab apaku. Ya bisa lah, orang room sibilis ya kan. Jangankan kita ya, jangankan akun, Tuhan saja bisa mati kena tombak. Iya kan? Tadi nggak heran kalau di room sibilis itu kena tombak, Tuhannya saja ditombak. Ya ini tema kita sekarang, Oten sesat kata Bible. Loh kok bisa Nora? Ya memang betul sesat. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah si penyesat dan anti Kristus. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi penyembah manusia yang terkutuk di tiang salib tidak berbusana, dialah si penyesat. Waalaikumsalam. Kenapa nggak pakai panah ya Bun para Oten? Oten nggak ada yang pakai panah. Mana bisa pakai panah? Gitu loh. Ya di tetek layarnya biar tidak rungkat, tapi kalau memang rungkat berarti di sini adalah ada penyembah sibilis. Tadi baru aku bilang diberkati tiba-tiba. Iya kan? Baru aku bilang kan, aku cari koin. Baru disawer satu kali langsung tatau. Gitu loh, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, terkisah dan terkusih, selamat datang di room Ibu Nora Fatmawati Aritonang yang paling tercantik, Ibu Gembala yang paling terkeren, terseksi. Pakai anti rungkat Bun. Aku kemarin pakai anti rungkat Bang. Rungkat juga nya. Cari koin, cari suami ke yang ke-10. Cari koin, cari suami yang ke-10. Cari koin. Saya cari koin, yes. Cari suami. Sudah cukup gondrong saya. Kenapa saya katakan udah live ya? Ya, kenapa saya katakan sudah cukup gondrong saya? Karena nggak ada yang bisa menandingi jekolnya gondrong saya. Tuh, Faruk udah live? Udah live dia. Loh iyalah kan, dia bilang suami yang ke-10. Sementara gondrong itu gak habis-habis loh. Mulai dari rambut antas sampai rambut ke bawah gak habis-habis. Asal dicukur tumbuh, asal dicukur tumbuh. Pernah tuh saya pakai itu yang lem itu ya, lem baru tempel kertas ya, cukur. Menjerit dia. Saya bilang, kenapa kau menjerit? Kau kan Tuhan. Kau Tuhan menjerit. Jangan menjerit, bawa. Ku pakai kan. Bayangkanlah 30 tahun lebih tidak pernah dicukur, tidak pernah diapa-apain. Kalian bayangkan sapu ijuk itu kan keras jadinya kan. Pas waktu ditempelkan lemnya, kertasnya ditarik semua. Kalau saya pakai ke bulu kete, itu palingan saya gini. Ih, sakit. Dia teriak. Kau teriak kau Tuhan, tapi tidak pula kau kesakitan kau. Bang Zuma tidak ada Bang Zuma di sini, woi. Mana Bang Zuma? Gak ada Bang Zuma. Bang Zuma kena tombak. Akun pakai akun Bang Juma 03. Bang Zuma tadi lewat. Nggak tahu, bentar lihat dulu.
Bang Zuma lewat. Ada tadi. Kalau nggak dijadiin moderator mah nggak akan bisa lihat, kakak. Yang lihat cuma. Yola. Tuh, tambah moderator. Semua. Nah, teman mau nurunin kakak soalnya kalau udah ngomongin gondrong terus cemburu nanti. Oh, depan coba live dia ya. Tuh. Oh, udah aku apitin dulu ya. Kenapa kau tok? Kuliah dulu. Kenapa kau tok? Main rungkat aja kau. Udah baru aku panen 1K koin. Iya kan, tadi kan kayak kan mereka kan selama ini Nora bahas agama cari koin. Ya udahlah sekalian ya kan. Ya udah. Nah ini ada Gurunda. Mandi mana? Assalamualaikum Gurunda. Ini benar apa enggak? Jaringannya kan udah nggak beres. Bener lah. Bener ini followersnya 71K. Nih memang udah kau mencari koin. Kan? Itu bener kan, Gurunda. Itu Gurunda. Itu Gurunda asli. Asli itu. Udah teman follow itu asli. Iya. Asli. Soalnya harus. Oh, selamat siang Nora. Kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu Nora? Waalaikumsalam. Dulu kau pemakan babi. Assalamualaikum Bang. Ini kan kurang ajar. Gak ada otaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, bagaimana kabar di Masya Allah. Lempar batu. Penghujat semua. Siapa? Bukan? Si Kotok. Kau lempar batu ke kuburan si Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Ya katanya lempar batu. Silakan Gurunda. Dia lagi ngunyah paha babi, dilempar mulutnya batu dari samping. Jadi bukan cuma tulang babinya yang terlempar dari mulut, giginya pun ikut. Nah, padahal gelap-gelap, jadi meraba-raba lah di tanah cari giginya yang jatuh 2 biji itu, nggak dapat, yang dipegangnya tai kambing, pikir gigi, marah lah dia. Gitu. Tadi Gurunda, berapa jam? 1 jam. Enggak, hampir 2 jam tadi aku di sebelah. Hampir 1 jam setengah. Makasih Gurunda udah terwakilkan sakit hati sama si berak berdarah itu tuh biasa menghujat Gurunda, si berak berdarah. Yang mana? Yang mana itu? Haji itu tuh ini Haji berdarah akunnya. Sayur berdarah. Nah, tadi sayur berdarah. Enggak, bukan, ada Sair berdarah sama Haji berdarah, ada 2 sama penghujat temennya si ini si mata pisau. Itu. Tadi nggak jadi Haji berdarah lagi, jadi berak berdarah sama Gurunda di pantai. Ini dibuat terberak-berak kan? Berak berdarah. Terberak-berak lah. Ampun dia. Si Bora bilang saya nggak mau lagi naikkan guru kalian itu, katanya kayak gitu. Bora, saya tidak mau naikkan lagi guru kalian itu. Aduh, keok juga nya Bang. Oke, ini pengikut Kristus mau naik lagi gimana itu? Dia ada ilmu kah? Anda tahu? Coba Nggak ada Kristen yang ada ilmu. Tadi saya belum selesai, tiba-tiba rungkat membahas tentang apa Al-Quranul Karim yang dibahasnya, tentang embrio, tentang sperma gitu. Saya mau hantam rahangnya tadi. Aduh, rungkat langsung. Itu mereka bahas, mereka apa Bang? Maksudnya mereka kenapa itu? Yang disimpan ya Bang ya? Iya, tadi panik sekomal. Panik dengan tema apapun kulayani. Terakhir tema apa yang bisa menghentikan si Zuma ini? Ternyata komalnya yang dihentikan Tuhan. Saya juga tadi minta Tuhannya kan di awal Tuhan itu harus nampak, harus nyata.
bukan halusinasi. Tuhannya umat Islam tidak ada karena tidak nampak. Ku minta Yesus turun datang. Ayo mana Yesus, aku mau ajak ngopi. Panik langsung mereka. Tunggu, dia akan mendatangi kamu lah. Mendatangi kamu, hantu kapang. Tuhan kok mendatangi orang, emang hantu. Yang datang itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu datang karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Tuhan kok datang, lu pikir tukang parkir. Tukang paket mungkin. Berunda tukang paket nanti. Tuhan. Ya, tok, tok, tok. Waalaikumsalam. Tok 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 tok. Siapa Pak di luar? Saya Tuhan. Ngapain? Antar paket. Udah dibilang Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Yesus juga mengatakan itu. Tetap aja ngotot. Enggak loh, Tuhan kami pernah ada. Tuhan kami ya pernah ada, berarti tinggal kenangan. Lucu orang-orang ini. Dia kata pernah ya bang. Kata pernah ada kan? Iya pernah, berarti sekarang sudah tak ada. Tinggal kenangan berarti. Berbeda. Berbeda dengan di Islam. Islam itu final. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dari tanda-tanda. Jadi Tuhan itu memperlihatkan tanda-tanda keberadaan dirinya. Ya ini Tuhan yang di sebelah menyatakan dirinya turun jadi bayi. Alamak. Ini loh bukti aku ada. Apa buktinya ada? Saya keluar dari rahim manusia. Yeay. Masolang generasi. Ya, I on you. Kristen apa Islam bang? Selamat siang. Yon you. Saya mau nantang Juma berdua, gak boleh? Boleh. Abang Kristen ya? Boleh. Kristen ya bang? Di komal saya kau berani gak Juma? Jangan di komal Islam. Saya keliling kemana-mana aja, Bung. Oke, saya undang kamu ya. Kalau kamu jago. Kita sudah di sini. Kenapa kayak anak kecil udah ketemu? Gini Juma. Tak perlu Tuhan datang. Ini kita ngobrol ini. Juma, tak perlu Tuhan datang samamu. Kau juga kelihatan gila. Apalagi Tuhan datang, kau bisa mati. Okay? Bukan sayanya. Kalau ada Tuhan datang dan pergi, itu kurir. Tuhan tak perlu datang kepadamu, kau udah kelihatan gila. Apalagi dia datang samamu, Tuhan mati. Tuhan datang itu kurir. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak datang dan pergi. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Kau ngatur-ngatur Tuhan. Kau yang mengatur Tuhan. Dia harus datang, Tuhan harus pergi. Kalau siang datang, malam dia pulang. Nangis kau kan? Nangis dia. Yang datang itu makhluk. Apakah dia datang mengendarai kerbau, dia datang mengendarai sepeda kumbang, datang mengendarai kursi roda dengan roda-roda api, itu makhluk itu. Perbaiki cara dudukmu. Kenapa? Bersihkan lantai, bersihkan semuanya, plafon di ini dirapikan semua, baju-baju baru semua kita ya. Kenapa emang Pak? Kok sibuk kali kau? Tuhan mau datang. Mau ngapain Tuhan datang? Bagi-bagi permen. Segitu Tuhannya pamit. Baiklah hamba-hambaku. Ya, kenapa Tuhan? Aku pamit dulu yo. Ada apa? Ada urusan lain. Dadah. Begitu Tuhannya pergi. Ore! Tuhan sudah pergi, kita bebas. Apa ini pagan? Mana ada kayak gitu? Tuhan yang benar itu menyatakan diri dengan memperlihatkan tanda. Ini loh bukti aku ada, aku turunkan hujan. Ini loh bukti aku ada, aku ciptakan semua yang ada. Termasuk aku ciptakan dirimu, itu buktinya aku ada. Jadi, mereka tidak. Mana Tuhan kita ya? Tuhan kita mana? Oh lagi main di sebelah. Ngapain? Main kelereng. Begitu dewasa, dicari sama emaknya, sama ayahnya.
Kemana Tuhan kita? Cari dia, dicari kemana-mana. Khawatir ibunya kan ya. Ternyata ditemukan di bait suci lagi belajar. Lagi sekolah dia. Nyusahin terus. Begitu mati, hari Minggu dicari mayatnya. Hilang lagi tuh, gelisah lagi emaknya. Mayat Tuhan kami mana? Alamak, apanya itu? Ngeri ya. Ngeri kawan. Tuhan kok belajar ya. Usia tuh gimana tuh Bang? Gimana Dek? Tuhan lanjut usia, rambutnya seperti bulu domba, duduk di atas kursi yang rodanya menyala seperti api, kan begitu ya? Iya. Kalau kita bayangkan seperti apa itu Bang? Api unggun. Itu tertulis di mana Bang? Di kitabnya mereka itu banyak Dek. Datang dalam nyala api itu Daniel 7:9 juga ada. Daniel tuh. Banyak pokoknya. Oke. Parah itu digarami api. Parah digarami api, bahaya itu. Ya. Digarami api juga ada. Seperti ini ya Bang ya? Daniel 7 ya. Tuh. Berarti ini tua ini Daniel siapa 7:9. Apa itu ya? Coba besarin dulu. Besarin. Oke Bang. Besarin. Lihat. Abang bilang besarin, saya nanti kena rungkat pula Bang. Nah ini. Apa kita ini? lihat ya, sesuai ya. Di dalam Daniel 7 nomor 9. Seni. Tuh. Oh. Oke, betul. Kursi roda. Ini apa ini? Apa ini? Kursi roda. Oh, kursi roda. Menyala dari api. Wih, keren Bang. Keren. Keren Bang. Keren katanya. Keren Bang. Oh, kayak di film wayang ya? Abang, keren ini Bang. Kita nggak ada kayak gini loh Bang. Iyalah. Wah, Nanti rungkat itu. Nanti bentar lagi rungkat kalau kau putar itu. Udah kan Nora, udah. Bang Zuma yang ngomong ya, bukan aku ya. Bang Joma, untung ini para mualaf ini. Coba kalau dia masih oten, nanti dibaptis api dia. Ngeri ya. Beritanya kan udah dibaptis di kolam ikan. Habis itu dibaptis api. Apa enaknya? Tapi kurang ajar tadi itu. Enak gue Bang Joma menjawab membaca ayat suci Al-Quran. Mereka tepuk tangan, kepanasan gitu loh. Itulah iblis yang mendengarkan lantunan Al-Quran. Panas kupingnya loh itu. Kurang asem. Nggak menghormati banget Bang Joma menjawab. Betul. Enggak, tadi si Nurdin mau naik. Kenapa si Nurdin ini? Kaum itu biasa. Orang si Tristan itu kan? Iya, geng-geng itulah. Pansos. Tuhan. Panas ya tadi waktu di room yang Bang Zuma di sana itu. Belum selesai itu. Makanya saya buka komal. Komal penghujat semua di sana, tapi nggak ada apa-apanya ilmunya. Deborah. Apa dikatakan Deborah? Bang Joma tadi udah 5 kali ditanya. Bang Joma cuma pengen bertanya sekali. Lama banget mau menerima. Kosnya yang legowo, ya deh silakan deh gitu bertanya. Giliran ditanya, naudzubillah min zalik. Jawabannya lompat kodok. Lompat kodok. Itulah faktanya. Siapakah yang menjadi pengikut ya yang mengaku Kristus itu? Islam apa Kristen? Kakak dijawab ya Bang Joma ya.
Enggak dijawab. Larinya kemana-mana. Wah, dia akhir zaman. Matamu suwe. Akhir zaman. Pula aku bilang akhir zaman. Sementara pelakunya adalah murid Yesus abad pertama. Oh, akhir zaman. Tanda kedatangan Yesus, tanda akhir zaman. Betul. Tapi penyesat itu datang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang betul. Parah. Abang tadi diskusi di room siapa, Bang? Lupa aku tadi itu nyangkut lagi cari oten. Kristen. Karena dibilang katanya abang cuma jago kandang. Ketawa saya. Wah, tiap hari diacak-acak sama Gurunda tiap hari juga. Saya kalau bangun pagi nggak ada komal api buka, cari komal oten. Iyalah, Banyuma itu, lo tahu nggak sarapannya itu? Dapat itu, nggak usah ada bubur, nggak usah. Yang penting ada ayam, udah selesai. berarti oten dijadiin bala-bala sama Bang Juma. Ya itu. Bala-bala oten sama gehu oten. Iya, minimal kalau mereka nggak ini deh, nggak siuman, minimal oten yang lain lah yang masih baik, yang sadar bahwa ternyata selama ini cuman Kristen tok, bukan proses belajar, tapi karena cuman mendengarkan aja perintah dari keluarganya, ibu, ayahnya, bukan proses belajar. Kalau kita umat Islam ya, kita juga Islam lahir, kita juga beragama Islam kebanyakan karena keturunan, dan ada yang menjalankan sholat juga bukan karena proses belajar. Tapi ketika umat Islam itu diminta untuk kembali kepada kitabnya, apa yang mereka lakukan sebagai seorang muslim itu akan tertuang di dalam kitabnya. Sholat, puasa, Jumatan, maghrib, isya, subuh, semua tertulis di kitabnya. Jadi meskipun mereka tidak paham, ketika diminta untuk kembali belajar Al-Quran, Alkitab, maka mereka akan menemukan di dalam Alkitab Al-Quran itu sesuatu yang ada tertulis. Nah, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Kristen, yang terlanjur Kristen, begitu diminta untuk mencari data di dalam Bibelnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ibadah minggu dan seterusnya, mereka tidak akan menemukan dalam kitab mereka ajaran-ajaran seperti itu. Nyembah Yesus itu nggak ada. Selain doktrin dan dogma, itulah bedanya kita dengan mereka. Islam di dalam Alkitab Al-Quran itu jelas muncul perintah-perintah prosesi ibadah Islam. Di mereka tidak ada kemudian di dalam kitab mereka itu prosesi ibadah yang mereka lakukan tertuang sebagai perintah Tuhan atau sabda Yesus. Kalaupun ada, itu hanya ucapan-ucapan Paulus yang justru keciduk mengaku sebagai Kristus. Jadi Paulus itu mengaku Kristus itu terang-terang ada di dalam Bible. Itu jelas itu teman-teman sekalian. Silakan. Biasa aja kan Nora mukanya. Oh. Tadi ada baca DM. Gak tahu dia kayaknya Kristen. Iya, tadi ada yang ku bilang kutu babi. Ya, iya lah. Apa lagi kalau bilang kutu babi? Makanya jangan daripada kutu kupret. Iya benar. Kutu babi di mana? Di rambut apa di badan? Tapi ada yang viral loh itu. Ada yang viral videonya itu loh. Aneh banget sekarang ini ya. Kawin sama itu. Siapa bang? Jangan dikirim ke aku. Iya. Buset dah. Siapa bang? Kawin sama babi, giliran babinya mati nangis dia. Itu bareng sama dia. Nauzubillah min dzalik. Ada juga sama gugu, sama apa yang di Amerika, di Australia, kanguru, ada juga macam-macam. Ngeri kali itu orang. Betul itu. Oh ini ya. Nih ha. Jangan diliatin Kak. Kenapa? Nanti. Oh. Nah itu. Nah ini. Nah ini.
Yang kasih cincin. Cincin kawin ke babi. Apanya pakai cincin? Nah itu dia. Coba putar lagi. Bom. Emang bisa pakai cincin? Terhalang sama stiker, bener lu stikernya. Oke. Diperbesar Kak gitu. Awas ya, rungkat ya. Tuh. Nah, kasih cincin nanti dia. Tuh, tenenene. Cici. Ketepak. Masolang. Berarti inilah yang disebut KTP-nya itu. Kira-kira KTP-nya apa itu? Galatia 3 ini. Inilah yang terjadi di Galatia ini, Masya Allah. Atau dia salah tafsirkan lagi ini pengkhotbah 3 kayaknya dia salah ini dia salah artikan barangkali. Yang mana tuh Bang? Di pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3. Di pengkhotbah 3 itu kan dikatakan bahwasanya manusia dan binatang itu sama aja. Nomor untuk Di Galatia 3 nomor 19 kalau nggak salah, coba buka. Galatia 3, bukan pengkhotbah ya? Kok Galatia pengkhotbah, sorry. Pengkhotbah 3 nomor 19. 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ya Allah. Jangan sampai. Karena manusia tidak memiliki kelebihan dari binatang. Jangan sampai. Aduh. Jangan sampai. Maafkan aku. Maafkan aku. Kalau saya Pak Juma. Maafkan aku. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Maafkan aku. Tahu lagi. Kalau saya ini orang ini lubangnya sempit legit. Astagfirullahaladzim. Masalah generasi. Ada tepung kah? Aduh. Ada Mas Solang. Ini mau disamakan dengan binatang ya? Jadi jangan salahkan orang, ada panduannya kok. Dua-duanya mempunyai napas yang sama. Pantas bom bau napasnya bau napas babi. Manusia tidak memiliki kelebihan atas binatang. Pantasan kucing di rumah lebih ganteng dari bom. Masalah generasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu kiasan Bang. Oh kiasan. Jadi yang tadi itu yang kita tonton itu kiasan. Biasa mungkin kerohanian. Waduh. Coba buka sekali lagi. Pingin lihat lagi, Bu. Coba buka lagi sekali. Yang mana Bang? Perkawinan itu? Yang tadi itu loh. Iya, saya mau tahu itu istrinya pakai lipstik merek apa. Ini malam pertama 9 bulan ke depan hamil, anaknya kayak mana? Ayo alamak. Halilintar. Malam pertama suara babinya ini apa?
Kayak gitu. Kalau manusia kan abang jangan bang jangan bang jangan bang geli bang jangan bang itu kan kalau manusia. Kalau ini masalah generasi. Terus kalau perempuan kan aku belum mau hamil bang, please. Aku belum mau hamil. Jadinya apa? Dia menanam di luar lakinya. Terus babinya kalau suaminya disuruh menanam di luar. Apa kata babinya? Bom kamu mencret di luar bom. Jangan di dalam bom. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bluetooth connected. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi saya mau bertanya ini adik-adik sekalian. Itu bom kenapa mirip babi? Mukanya, badannya, apakah dia memang, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Itu enggak, soalnya ada dalil. Itu udah takdir nggak bisa dirubah. Itu takdir nggak bisa dirubah itu. Takdir. Kan kalau manusia kan, bang gendong aku dong bang, capek. Apa? Mana kak? Liatin kak. Update. Bulan madu. Si botak. Ini kalau udah kayak gini kurang bukti apa tololnya ya? Iya. Ini udah staycation ini jatuhnya ini. Enggak ngotak lagi ya. Udah staycation. Suaranya gimana ya pas bulan madu ya? Ayah gendong aku ya. Kayak gitu ya. Ayah gitu. Itu panggilannya apa Gurunda kira-kira? Ayah Abi atau Ayah Abi? Tapinya gini teman-teman. Jangan juga terlalu berpikir vulgar. Itu hanya teman-teman tidur aja. Ucoknya laki-laki itu tidak mungkin marah. Iya sih. Itu cuman teman-teman tidur aja. Babi tadi itu hanya dipakai untuk urut-urut betisnya bapak itu. Lagi capek bapaknya, cuman disuruh urut-urut ajanya, suruh masak, suruh nyuci. Bukannya mau ditemani tidur, enggak dong. Dia dikawini itu hanya untuk sebagai tukang cuci piring, tukang masak. Babi kan nggak bisa dipakai. Dia bisanya cuma cuci piring, menjemur, nyetrika pakaian. Kalau untuk dipakai di tempat tidur, babi mana bisa? Kalian ini ada aja. Iya, dia kawin itu hanya untuk menjaga. Namanya si Domi. Untuk dipakai nyapu, untuk dipakai Untuk dipakai masak, untuk disuruh nyuci piring antar anak sekolah. Itu hanya tujuannya dikawini. Gak bisa dipakai babi itu karena dia nggak punya lubang. Teman-teman ini ada aja. Tapi pertanyaannya adalah ini babi ini jantan apa betina? Ya kan sama aja pun. Terjawab kok ini. Bang Zuma paham ya bahasa Inggris ya Bang ya? Paham ya? Iya. Oke. Nih, coba Bang baca ini. Ini betul loh ternyata. Coba apa Bang kata baca. dia? Mana? Tunggu ya sebentar. Mana? Waduh itu apa? Coba ini pakai bahasa Inggris ya. Ini biar kita jangan di sini katanya menghujat ya. Dikatakan di sini. Oke. Mana? Biar saya baca. After wedding tuh setelah pernikahan. Tidak. Nih. Aduh, sakit betis saya tertawa betulan, serius. Anda ingat pria Haiti yang menikah dengan babi, dia mengkonfirmasi pers bahwa itu hamil.
Hamil. Babinya hamil, Bang. Eh. Hamil, Bang. Ini apa memang, Bang? Tim ini dari Hetty menikahi teman lamanya babi di Selemnia yang penuh warna. Memang asli banget dari ceritanya. Itu ruang baju biru itu siapa? Baju biru. Yang baju biru itu siapa? Siapa? Pendetanya. Tegang juga pendetanya ini, ikut-ikutan tegang juga dia. Pendetanya nafsuan juga kayaknya tuh. Ahai. Iya kan? Pendetanya mungkin berbisik, bang, anak pertama lu nanti mudah-mudahan ya buat aku. Ini bahasa Inggrisnya dikatakan dia hamil. Jadi yang belum saya paham tentang baptisan. Sejak kecil Yohanes termasuk Tuhan Yesus. Apa perbedaannya itu, Bang? Saya mengerti, cuman nggak begitu paham kali. Baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan itu baptisan kesadaran bahwa dia menyesali perbuatannya, tapi tidak ada dibarengi dengan roh Tuhan itu hadir atasnya. Baptisan Yesus yang dialami itu baptisan untuk tugas menjalankan misi Allah. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan ketika Yesus akan mengerjakan tugas pelaksanaan rencananya itu tentang keselamatan itu, maka setelah dikerjakan, maka baptisan yang dikerjakan sekarang ini adalah baptisan di mana Roh Allah tinggal atas orang percaya. Dulu Roh Allah itu tinggal hanya satu orang kepada Abraham, beberapa orang kepada Yusuf. Sekarang Roh Allah itu tinggal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semua yang betul-betul ya menerima sungguh-sungguh, ketika dia percaya sungguh-sungguh dan dia dibaptis, Roh Tuhan itu hadir, tinggal tetap di dalam orang Kristen, dan itulah yang mendorong orang hidup di dalam kebenaran. Tadinya nggak sanggup, pikiran justru ditundukkan oleh Roh Kudus untuk mengikuti kehendak Allah. Nah itu, tanpa Roh Kudus mustahil orang bisa mengenal Allah, bahkan juga mustahil orang bisa meninggalkan dosanya. Karena itulah Yesus membenahi manusia dengan pengorbanan di atas kayu salib, dan setelah manusia dibenarkan, dikuduskan dan diampuni, Yesus berjanji akan ada Roh Kudus yang diutus olehnya untuk tinggal atas orang yang percaya. Dan memang itulah yang membuat kita bisa mengerti Alkitab, yang membuat kita juga bisa meninggalkan dosa, yang membuat kita juga hidup bisa dalam kekudusan. Bisa, kenapa gak bisa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Yesus Kristus itu untuk orang-orang yang percaya. Makanya kamu tidak sendirian. Orang-orang Kristen, ada Roh Kudus yang menopang dia. Ya, tetapi Roh Kudus tidak bisa Anda semacam istilahnya Anda berusaha untuk menyetirnya, nggak bisa menyetirnya seperti itu, nggak bisa disetir. Roh Kudus yang menolong mengarahkan Anda, tapi dia tidak bisa disetir oleh Anda. Ya. Anda pun tetap punya kebebasan, tetapi Roh Kudus itu menunjukkan kekurangan sesuatu yang diputuskan yang salah. Dia langsung tunjukkan. Ketika ada keputusan saya salah, ditunjukkan sama saya. Wah, jangan saya ambil ini keputusan ini. Ini bisa bahaya nih. Jadi dia tunjukkan. Dan memang luar biasa lah. Tetap ada kebebasan, tetapi Roh Kudus tetap mengarahkan, membimbing, menuntun, dan bersama dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi mungkin enggak, adakah
Enggak juga, Pak. Assalamualaikum Dinda. Saya ini dulu ya. Mau periksa dulu di di Dukcapil terdaftar nggak tadi pernikahan orang itu? Saya di sini dulu, panggil Bang Handi dan yang lain. Saya ketemu dengan orang Dukcapil. Saya mau lihat catatan. Katanya sih namanya istrinya tadi itu Silsilia Rantang Popoh. Saya tahu. Apakah betul? Nama laki-lakinya Diminik, Bang, dari Haiti. Ya, Diminik cocok. Nama lengkap perempuan itu Desi Rantang Nasi, Silsilia Rantang Popoh. Ejaannya begitu mau kayak mana? Desi Rantang Nasi, Silsilia Rantang Popoh. Ini mau pastikan dulu, saya ada tamu aja dulu teman ya. Boleh ya? Ya, saya di sini dulu ya. Oke. Iya. Kita mau adopsi kalau anaknya betul-betul misalnya lahir kembar, kita mau ambil satu, mau disimpan di wisata di Bolangi. Dipelihara di sana. Bentar ya, lanjut dulu. Pak. Jaya, halo Jaya. Jaya he. Jaya, teman, ku jadikan kau dulu apa ya? Biar ku apa? Boleh. Makanya jangan kelamaan. Tadi ngebukanya. Terungkap langsung. Iya kan? Kenapa begitu ya? Ya kan temen lo bilang jangan terlalu kelamaan. Sekarang sensitif. Aku. Ya yang di bawah sambil dibantu di tap layar dulu. Tadi kan itunya tap layarnya juga masih sedikit juga kak. Iya. Tapi viewersnya langsung 1,2 kak. Tapi saya sedang berpikir loh, sambil jalan saya mikir. Kenapa? Saya sambil jalan berpikir, ini gimana kalau misalnya mereka bulan madu terus tidak ada makanan lain, yang ada cuma istrinya. Iya juga ya, benar juga. Ini bisa dipanggang istrinya. Tapi mungkin dicicil Gurunda. Dia bilang gini. Pahanya dulu. Itu makanya sayangku, demi untuk menghidupi anak-anak kita, mereka nanti mati. Kau kan udah mulai tua. Gimana kalau pahamu dikikis sedikit? Terus sang istri bilang gini, jangan paha bagian dalam ya bang, karena itu sensitif. Paha bagian luar aja. Terus pas bulan madu malam ketiga, istrinya kentut. Put. Suaminya bilang gini, kentut itu kau babi sayang. Masalah generasi. Emang panggilannya sayang gitu Gurunda? Istrinya bilang gini, iya dong, harus dong. Kasih kan kasih. Abang ada aja. Udah tahu nanya, kata istrinya. Udah tahu nanya, namanya juga bebek. Lebong. Masalah generasi hancur. Saya lanjut lagi, saya mau ke Dukcapil tanya nama aslinya siapa ya. Lanjut. Siap Gurunda. Sayang, bau kentutnya kok bau babi. lucu. Aduh ya Allah bau kentut. Nah kita naikin ya, yang mau naik kita coba tanya. Ada Bang Suret. Selamat siang Bang Suret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Jadi cerita-cerita kemarin ada rencana mau masuk Kristen ini karena mereka katakan pasti masuk surga. Maksudnya? Terus ya, kalau mereka berantem kan? Kalau berantem kan suaminya bilang begini. Gini. Dasar kau babi. Nah, terus
Terus dasar lu babi lu. Terus suaminya bilang begini, istrinya bilang begini, emang gue babi kenapa? Lu botak daripada lu botak. Jadi begini, seketika Yesus naik ke surga itu kan disaksikan oleh 500 orang, saksi mata ya. Kalau secara logis itu, mata kepala itu hanya sekitar 1,5 kilo sanggup orang itu melihat. Jadi kalau pas Yesus naik ke surga, itu kalau koordinatnya bisa kita cari, kita bisa masuk surga sekarang, pakai tangga lah gitu. Jadi saya ini mau masuk Kristen ini kalau mereka bisa membuktikan ayat itu adalah betul benar. Soalnya saksi mata ya kronologi. Ini kebetulan banyak yang nengok ini, mana tahu ada oten yang ini. Kita bikin proyek Bang Juma. Bang Juma itu biasanya proyek. Sekarang kita proyek bikin tangga ke surga nyusul Yesus gitu. Ingat lah waktu itu kan kronologi ya, kronologi bukan alegori. Jadi kronologi suatu peristiwa sejarah itu harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, buang saja itu. Ya, nah, waktu Yesus naik ke langit itu disaksikan 500 orang. Koordinatnya dia di mana waktu itu dia waktu naik, dan itu disaksikan dia masuk ke surga. Gimana nih oteng-oteng? Siap nih, kami itu siap masuk Kristen ini semua. Kalau itu ayat betul gitu, koordinatnya masih bisa dicari itu. Nah, Bang Suret, kalau yang ini gimana? B2 bebong hamil. Wah, kalau itu udah nyeleneh. Ini kalau yang sangat bermanfaat itu surga, Bangku. Oh iya benar ya, surga ya. Titik koordinatnya jelas ya. Itu udah nggak ada, kita nggak butuh. Nah, itu banyak manfaatnya. Disaksikan 500 orang, disaksikan dengan mata kepala 500 orang. Yesus itu sebelum naik dia makan ikan goreng, artinya dia seorang manusia yang utuh. Enggak lah dia jadi raksasa. Kalau raksasa dia panjangnya, kalau jauh berarti bisa mungkin berkilo-kilo. Tapi kan nggak jauh itu surganya sebetulnya, nggak jauh. Gimana ini? Astagfirullah. Itu kan itu sejarah kronologis, harus bisa dibuktikan. Seharusnya bisa dibuktikan. Saksi gitu. Sejarah dulu ada saksinya gitu. Makan ikan goreng. Nah, ini temanya ngeri nih. Menurut pengkhotbah 3 nomor 19 ya, tadi Bang Zuma ya. Ngeri. Hiburan dulu. Ngoteng ada aja. Yang samaan, ya sama anjing, sama babi dua. Oke, silakan noten-noten yang mau naik nih menanggapi temanya sangat tidak berato. Paman kemana weh? Bang Andi, assalamualaikum. Gurunda lagi di jalan dulu bentar ya, Bang Andi.
bisa ada begini ya? Tahu. Tapi ini kan info itu, dari Bang Handi. Endingnya itu ya ada itu udah mati nangis dia. Ini tuh endingnya mati. Iya mati nangis. Cari aja ada itu. Oh. Menangis Bombay. Kanora nanti cari lagi Kanora. Jadi ini endingnya tuh sad story. Ternyata si Bebongnya tuh meninggal katanya. Meninggal. Apa? Temen. Ya. Kasihan juga ya. Mungkin tadi bener kata Gurunda, waktu lapar mungkin dicicil. Paha luar dulu, paha dalam dimakan. Dicicil. Pasti mati rohani ada itu. Aneh-aneh ya. Kawin sama binatang ya. Untung nggak di Indonesia ya Bang Andi ya. Ada sama guguk, ada sama apa itu? Yang di Australia, kanguru. Ada yang viral juga itu pendeta atau pastor gitu ya berusaha membaptis, ingin mengkristenkan kucingnya ngamuk. Nah gitu lucu. Ya tapi gimana juga mampu. Sekali ke surga malah nikahnya, malah kawinnya sama domba. Satu lagi dombanya. Ya kan? Kalau di dunia mereka mau macam-macam, kalau di surga malah kepada sama domba. Satu lagi dombanya malah. Hadis Tirmizi katanya boleh ngembat binatang. Biji mata lu soek. Justru dihukum itu. Itu buktinya. Lo tau nggak bro? Markus 16, 15 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible ke segala makhluk. Nah ini orang melaksanakan tugas ini. Jadi cara memberitakannya Bible ke segala makhluk termasuk kepada babi ya. Jadi giniin supaya lebih menerima Bible gitu. Kalau saya ini orang ini dia melaksanakan perintah. Ya. Dia memberitakan Bible ke segala makhluk termasuk kepada ini gitu. Ya untuk itu ya harus di bagaimana pendekatannya itu. Kalau wah ini kan sama apa ini ya sama guguk. Cus. Masa kena kak, kena lagi lo. Masa kena. Oke. Itu disosor pula. Cari yang kucing coba, yang kucing dibaptis. Yang kucing ngamuk kak. Pengen tahu. Ya, yang kucing ngamuk mau dibaptis. Rupa-rupa jalan mana? Aneh-aneh aja ya. Aneh-aneh. Bukan aneh, rusak. Rusak itu lah. Nah, yang mana nih? Nah ini, masih mau datang besok. Diulang. Oke, bentar. Nah ini. Nah, puas mampus. Ngabuk. Ini lagi nih. Langsung. Masih mau datang besok. Hah? Ini lagi nih. Oh ini pakai ini apa? Islam. Oh ini kalau ini Islam. Wah ini keren. Ini. Ini lagi nih. Kena. Ini lagi nih. Masih mau datang besok. Malah dikeprokin. Tepuk tangan pula. Nah, ini lagi nih. Ya.
Diacak-acak. Itu tuh kabur. Ini lagi nih. Sayang. Memang ya. Katanya itu AI. Bagaimana AI kayak begini jadinya semua, ha? Nah kalau ini AI bener. Kalau ini AI ini itu Pak, AI itu. Nah kalau ini Kalau ini asli. enggak. Nah ini asli. Asli nih. Memang. Lompatin salib. Tuh. Suka dia. Itulah, ha. Mampus. Rasa. Itu kan perintah memang. Beritakanlah Bible ke segala makhluk. Nah, ini lagi nih. Aduh, Iya. kasihan. Enak no. Pingsan lo. Lagian kucing dibaptis. Iya, dicelup-celup kasihan. Udah tahu takut air. Rasa. Memang lah ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hewan pun ikut. Baru dia bilang lah kucing yang kerasukan. Udah itu. Ada lagi kau, mampus kau. Kena matanya itu but ini. Cakar. Itu kalau cakar kucing itu, perihnya minta ampun itu. Ini yang diserangnya duluan. Langsung. Tuh. Kalau dicakar kucing itu nggak bisa diobati di rumah sakit. Sakit lah. Ada, lo tahu nggak caranya kalau dicakar kucing ngamuk kayak gini? Cara nyembuhinya gimana? Nggak bisa ke rumah sakit, harus dibawa ke dukun beranak. Mampus. Ih, berdarah kok. Berdarah tuh. Wih, berdarah. Nah kalau ini, iyalah. Berdarah lah. Apa ini? Guguk. Masih mau kedatang besok. Lagian. Ngamuk. Mana ada ini? Oh, dibaptis. Kucing dibaptis. Apalah pula orang ini.